Tahun 2300 baru dimasukkan. Saya tidak tahu apakah TVRI tahun 2300 akan meliputnya atau tidaknya. Tapi yang jelas acaranya ada, cuma orangnya tidak akan sama. Nah ini hewan kita lihat, ini binatang, ini kurang jelas dari tadi. Ini menggunakan menggunakan kamera SID ya. Iya. Jadi kita berusaha untuk saling memotong. Melihat. Nampak gelisah sekali. Gelisah sekali dia. Ya. Ini kelihatannya apa deh, kebingungan atau? Iya. Nah, ini akan berlangsung kira-kira 5 menit ya. Kalau menurut catatan. Untuk daerah Yogyakarta ya. 5 menit. 5 menit. Lebih ya, lebih sedikit. Oh tidak, untuk Yogyakarta hanya ya 5 menit 4 detik. 5 menit 4 detik ya untuk kota, untuk Yogyakarta. Jadi itu sama dengan Borobudur ya? Ya, dekat sekali. Ya. Maksimumnya terjadi pukul berapa? Maksimum gerhana? Di pertengahan, jadi saya kira-kira ya. untuk Yogyakarta itu mungkin sekitar pukul 11 lewat 26 sekitar 29 ya. 29 menit. 27 detik. Nah inilah bagian luar corona. Ya, kita lihat ada bintik merah di sebelah kanan layar televisi di dekat permukaan bulan. Nah, itulah ledakan di matahari. Oh, itu yang disebut prominensa. Ya. Jadi semburan api itu ya? Ya, lidah api yang kadang-kadang mencapai panjang belasan juta kilometer. Waduh. Tapi nggak sampai di bumi, Bu ya? Partikelnya mungkin sampai dan sering mengganggu komunikasi radio. Ah ya. Jadi ini ada 3 sekarang. Ya, kita lihat ada 3. Jadi itu semburan api dari permukaan matahari. Ya. Ya. Jadi kalau kita pergi mendekati ke angkasa luar tentu akan lebih kelihatan, Bu ya. Lebih jelas terlihat. Ya, ini kamera kami ya maaf saja, Bu. Jadi belum menuju ruang angkasa. Ini sudah maksimum ini ya. Kalau perhitungan benar pukul 11.31 20. Nah, ini sudah mulai countdown. 11.41. Kita akan berpindah ke Tanjung Kodok sekarang. Jadi waktu sudah menunjukkan lebih dari 11.30 menit sudah lebih ini. Nah, ini kita menuju ke Tanjung Kodok. Itu kira-kira di dekat Tuban. Tuban ya. Kira-kira 30 km sebelah timur. Nah, ini Tanjung Kodok. Jadi perbedaan antara Tanjung Kodok dan Borobudur itu berapa menit ya? Sekitar 6 menit ya, saya lihat untuk kontak keduanya itu ya. Ya. Mulai totalitas gerhana. Ya. Jadi ini adalah Tanjung Kodok. Ya, ini para ilmuwan yang lagi sedang. Nah, ini masih total ini di Tanjung Kodok ini. Di Tanjung Kodok ya mungkin sudah totalitas ya. 11.32 Tanjung Kodok. 11.32. Sampai 7 meter dari permukaan laut dengan luas areal 12 hektar yang dimanfaatkan sebagai tempat wisata laut dengan alam batu-batuan yang terdiri dari batu yang berbentuk kodok sehingga dinamakan Tanjung Kodok. Dipilihnya daerah Tanjung Kodok ini sebagai tempat liputan gerhana matahari total oleh Televisi Republik Indonesia, Departemen Penerangan, dan juga sebagai tempat penelitian ilmuwan dari luar negeri
dengan beberapa pertimbangan, antara lain daerah Tanjung Kodok ini merupakan daerah gelap yang tepat dilalui oleh garis gerhana matahari total pada hari ini tanggal 11 Juni tahun 1983. Selain itu juga menurut ramalan cuaca dari Badan Meteorologi dan Geofisika Nasional, cuaca di daerah Tanjung Kodok ini pada tanggal 11 Juni berada pada cuaca yang bersih sehingga memungkinkan liputan gerhana matahari total ini dilaksanakan. Demikian pula dengan penelitian oleh para ahli. Saudara, dapat kami tambahkan pula, pada tanggal 11 Juni 1983 ini, matahari berada 60 derajat terhadap bumi, sehingga lokasi Tanjung Kodok ini, posisi matahari lebih condong ke laut, yang juga lebih memudahkan pengamatan maupun penelitian yang dilakukan di lokasi ini. Di lokasi Tanjung Kodok, saat ini juga berada sekitar 600 hingga 700 pengamat luar negeri yang dihimpun oleh 6 travel bureau. Di antaranya terdapat 35 ahli yang disponsori oleh Yayasan Ilmiah Nasional Amerika Serikat, The National Science Foundation, yang dipimpin oleh Dr. Maurice Eisenman. Selain itu, kami juga memperoleh informasi dari Badan Meteorologi dan Geofisika pada pukul 10 lebih 34 menit 10 detik tadi terjadi gempa di Tanjung Kodok dengan kekuatan 5 pada skala Richter dan diperkirakan berada 250 km dari lokasi Tanjung Kodok ini. Saudara penonton, pada saat ini cuaca di atas Tanjung Kodok ini juga berada pada cuaca yang bersih, sehingga dapat kita saksikan bagaimana proses pada kontak ketiga. Dari aksi daripada mereka mulai meninggalkan, jadi bulan mulai meninggalkan matahari ya. Kan reporter kami tadi melaporkan terbalik ini. Ya maafkan saja, ini adalah para ilmuwan ini dari Amerika Serikat dan India gitu. Pada waktu saya di sana ya, tapi katanya sudah bertambah lagi ya, dari negara lainnya ya. Ada dari Italia mungkin. Ini kira-kira apa ini yang mereka? Oh, ini balon Ya. yang diambil di Cepu ini. Ini balon yang diambil di Cepu pagi tadi ini. Apa maksudnya Pak Willy? Lepasan balon ini? Jadi ini ya, ini kami terbangkan dengan helikopter ini. Jadi dari Cepu diterbangkan dari helikopter dan Watu Kosek. Maaf, ada dua ini. Jadi dari Watu Kosek percobaan daripada ini percobaan untuk gerhana ini kalau saya tidak salah ini di Cepu, di Watu Kosek ini. Watu Kosek. Ya. Untuk penyelidikan meteorologi mungkin ya? Atau ya, bisa juga. Saya kira cuaca. Ya. Balon cuaca.
Jadi ini kami terbangkan dari Batu Kosek dengan helikopter menuju Tanjung Kodok. Ya. Jadi kira-kira mereka tiba kira-kira ya ada kira-kira setengah jam atau 1 jam yang lalu ini. Ini percobaan barangkali ini untuk melihat ini cuaca atau apa. Ya. Jadi memang untuk penyelidikan meteorologi sering dilepas balon ke atmosfer. Ya. Kedua atau kontak pertama. Ya, yang jelas ya sebelum kontak kedua. Kedua. Itu yang jelas. Ya, karena jadi saya merasa yakin sekarang memang untuk mengetahui perubahan tekanan udara dan suhu udara mungkin. Ya, Karena pada saat gerhana jelas temperatur udara akan menurun, demikian pula tekanan udara. Ya. Dari halaman samping stasiun Ujung Pandang, pada saat ini akan kami laporkan jalannya peristiwa gerhana matahari sebagaimana yang kita saksikan yang telah diliput oleh kerabat kerja kami di Borobudur, demikian pula liputan kerabat kerja TVRI di Tanjung Kodok, Jawa Timur. Saudara-saudara, bagaimana yang telah kita saksikan tadi, suasana kota Jakarta yang nampak berbeda dengan hari-hari sebelumnya, maka pada saat ini, Ujung Pandang pun telah nampak sepi karena gerhana matahari ini telah terjadi mulai pukul 11:26 waktu Indonesia bagian tengah tadi. Saudara-saudara, sekarang gerhana matahari sisa beberapa menit lagi sudah akan terjadi secara total yang nampak dari Ujung Pandang. Dan perlu kita ketahui, saudara-saudara, pada saat ini saudara penonton, dapat pula kami informasikan bahwa dalam liputan peristiwa gerhana matahari di Ujung Pandang kali ini, TVRI Stasiun Ujung Pandang, Departemen Penerangan, dibantu oleh Telkom Wilayah 10, Lembaga Elektrotehnika Nasional, LIPI, Orari, dan kerabat kerja dari RRI Nusantara 4 Ujung Pandang pun turut menyelenggarakan siaran langsung dari halaman belakang kantor TVRI Stasiun Ujung Pandang. Dan sekarang matahari telah berlangsung pada gerhana secara total. Dan saudara, bagaimana keadaan cuaca yang kami dapatkan dari bidang meteorologi, bahwa cuaca di Ujung Pandang pada saat ini nampak akan berawan sebagian, meskipun suhu udara hanya pada 31 derajat Celcius. Hingga saudara-saudara, dan sekarang baiklah kita kembali pada selangkai TVRI Stasiun Pusat Jakarta, Willy A. Karamoy. Dan kita kembali ke Stasiun Jakarta. Ini Bu Karlina, jadi menurut rencana kami, ini kami akan mengambil bintang kalau terlihat ini. Bintangnya? Ya, itu bintang bukan itu? Ya, terlihat ya. Ya, itu bintang apa itu? Titik. Bintang cukup terang, saya lihat. Memang ada beberapa bintang yang dapat kita lihat. Ya. Pada saat itu terutama bintang-bintang terang. Bahkan Ya. sebenarnya kita bisa melihat sebuah planet, saya kira, di Planet. dekat matahari. Planet Mars. Planet Mars Ya. ya. Warnanya agak kemerah-merahan. Ini sayang sekali ini tertutup awan nih kan. Ya, Jadi bintang, kelihatannya tertutup awan, tidak jelas. ya, bintang Aldebaran kalau saya tidak salah tadi. Ya, Aldebaran berada dekat dengan matahari. Di dekatnya. Itu salah satu bintang yang terletak di rasi Taurus.
Orasi Taurus. Kemudian saya kira di atasnya lagi itu ada bintang apa itu? Betelgeuse. Betelgeuse. Betelgeuse itu bintang sebuah bintang di rasi Waluku, sebuah rasi bintang yang sering sekali dipakai sebagai petunjuk musim panen oleh para petani. Oh ya, itu di sebelah mana dia sahar letaknya? Di sebelah barat matahari. Sebelah barat berapa derajat kira-kira? Saya kira di atas sekitar 20-30 derajat mungkin. 20-30 derajat. Ini tampaknya ketutup awan ini. Ya, agak sukar jadi menentukan bintang ya. ini ya. Sebenarnya itu merupakan bintang yang cukup terang ya, karena ia ukurannya 500 kali lebih besar dari matahari kita. 500 kali? Ya. Kita namakan raksasa merah. Apa? Betelgeuse. Betelgeuse Ya. itu. Berarti Betelgeuse 500 kali. Ya. Dari matahari? Lebih besar dari matahari kita. Dari matahari. Ukurannya ya. Iya, iya. Sebelah timur. Ya, Timur itu sebelah mana itu? Kanan, berarti kalau di layar televisi sebelah kanan ya. Itu sebenarnya dekat sekali dengan matahari. Iya, iya. Ini sudah kontak ketiga ini sudah mulai terang nih. Ditinggalkan sudah Ya. mataharinya. Sedang sholat gerhana bagi umat yang tentunya di Jakarta. Waktu ini menurut catatan ya yang kami terima juga waktu itu, oh maaf, sholatnya di ujung pandang ya, di ujung pandang bukan Jakarta. Ini di ujung pandang ini karena pada waktu Nabi Muhammad mau dipindahkan katanya. Ya, salah satu, ada dua kejadian pada zaman Nabi Muhammad karena matahari total. Ya. Yang pertama ketika mimbarnya akan dipindahkan ke Damaskus. Ya, ya. Dan yang kedua pada tahun 11 Hijriah, jadi tahun 671 ya. 671 ya. 671. Nah, pada saat itu putra Nabi Muhammad meninggal yang bernama Ibrahim. Ya, ya. Banyak pengikut Nabi yang menghubung-hubungkan, mengkaitkan meninggalnya Ibrahim itu dengan gerhana matahari total. Nah, pada saat itu keluarlah hadis Nabi yang mengatakan bahwa peristiwa gerhana sangat peristiwa yang biasa dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan kematian atau kelahiran seseorang atau kejatuhan dan naik pangkatnya seseorang. Iya. Jadi dianjurkan untuk melakukan Sholat gerhana. Ya. Ada satu catatan juga Bu yang saya terima ya, kalau ini tahun 1406 sebelum Masehi itu pernah terjadi gerhana juga di Timur Tengah. Pada Ya, agak sukar jadi menentukan bintang ini ya. Sebenarnya itu merupakan bintang yang cukup terang ya, karena ia ukurannya 500 kali lebih besar dari matahari kita. 500 kali? Ya. Kita namakan raksasa merah. Apa? Betelgeuse. Betelgeuse Ya. itu? Jadi Betelgeuse 500 kali? Ya. Dari matahari? Lebih besar dari matahari kita. Dari matahari? Ukurannya ya. Iya, iya. Ini ujung pandang sudah gelap sekali. Dan ini kelihatannya tertutup awan, jadi susah juga kita menangkap bintangnya itu. Tapi tadi ada satu bintang yaitu itu Aldebaran. Saya kira tadi Aldebaran. Ya. Aldebaran itu dia di sebelah kiri ya. Sebelah kiri berarti barat ya. Barat ya. Kira-kira berapa derajat ini? 30 dari horizonnya. Ya, kurang dari 30 saya kira. Ya. Ini 20 mungkin. 20 derajat. Ini mereka menggunakan image intensifier ini. Jadi untuk memungkinkan pengambilan dalam gelap. Ya, ya. Rupanya tertutup awan ini ujung pandang ini kalau saya tidak salah ini. Tadi terlihat memang awan bergerak ya menutupi matahari. Nah, seandainya ya bisa tertangkap di samping itu bintang apa lagi yang terlihat? Nah, ini Capella.
Kelihatan bintang apa itu? Itu apa? Kapela. Kapela ya, kita bisa Ya, bintang lihat Kapela. kapela. Bintang Kapela itu terletak di sebelah selatan, Selatan, ya. mungkin selatan sebelah matahari. selatan dari matahari. Ya. Bintang Kapela. Ah, ini ada bintang satu. Ya, Ini bintang terlihat. apa itu? Oh, bukan. Bukan. Ada terletak dekat itu ya. Matahari itu Mars harusnya ya. Mars di sebelah timur, saya kira. Sebelah timur. Iya, Timur itu sebelah mana itu? Kanan, berarti kalau di layar televisi sebelah Kanan, ya. ya. Itu sebenarnya dekat sekali dengan matahari. Iya, iya. Yang sudah kontak ketiga ini sudah mulai terang nih. Ditinggalkan sudah Ya. mataharinya. Ini sayang sekali ini tidak kita nikmati betul karena awan ya. Ya. Ini sudah, nah ini waduh awannya tinggi Tebal sekali sekali kelihatannya ini. di sebelah sana. Ini para juru kamera kita berusaha sekali ini kelihatan saat-saat terakhir barangkali bisa dapat satu bintang. Ini sedang sholat gerhana bagi umat Islam tentunya di Jakarta. Waktu ini menurut catatan ya yang kami terima juga waktu itu, oh maaf, sholatnya di ujung pandang ya, di ujung pandang bukan Jakarta. Ini di ujung pandang ini karena pada waktu Nabi Muhammad mau dipindahkan katanya. Ya, salah satu, ada dua kejadian pada zaman Nabi Muhammad karena matahari total. Iya. Yang pertama ketika mimbarnya akan dipindahkan ke Damaskus. Iya, iya. Dan yang kedua pada tahun 11 Hijriah, jadi tahun 671 ya. 671 ya. 671. Nah pada saat itu putra Nabi Muhammad meninggal yang bernama Ibrahim. Iya, iya. Banyak pengikut Nabi yang menghubung-hubungkan, mengkaitkan meninggalnya Ibrahim itu dengan gerhana matahari total. Nah, pada saat itu keluarlah hadis Nabi yang mengatakan bahwa peristiwa gerhana hanya peristiwa yang biasa dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan kematian atau kelahiran seseorang atau kejatuhan dan naik pangkatnya seseorang. Iya. Jadi dianjurkan untuk melakukan Sholat. sholat gerhana. Iya. Ada satu catatan juga Bu, yang saya terima ya kalau ini tahun 1406 sebelum Masehi itu pernah terjadi gerhana juga di Timur Tengah. Pada waktu itu terjadi di Bukit Gideon, Bukit Gibbon itu. Ya. Pada waktu itu terjadi pertempuran antara Bani Amorit dengan Bani Israel. Tiba-tiba akan jadi gelap sehingga hari. Namun memang tidak dijelaskan bahwa itu gerhana, tapi keadaan katanya matahari diam gitu, tidak bergerak, gelap. Itu gerhana matahari total saya kira. Iya, total. Nah ini sudah mulai Kontak meninggalkan. ketiga ya, sudah selesai kontak ketiga saya kira. Iya. Matahari sudah terlihat. Ini dia ke arah kemana dia meninggalkan? Dari kiri, artinya dari Bergerak ke arah kanan lagi. ke arah kanan ya. Nah ini beberapa adat dari ujung pandang ya. Lalu pada saat gerhana ini biasanya mereka melakukan suatu upacara atau tradisional tertentu gitu. Musik ya, kegiatan musik atau Ya, bukan ya? bukan. Tapi ini jadi malah bergembira. Bergembira. Berbeda ya dengan di tempat-tempat seperti di Pulau Jawa saya kira. Iya, iya. Justru malah Mereka bergembira. ketakutan. Iya. Mungkin Pak Willy tahu alasannya kenapa justru mereka bergembira? Wah, Bu, saya kurang tahu saya ini. Mungkin teman-teman kita di TVRI Ujung Pandang mengetahui. Tapi yang jelas katanya yang saya dengar
itu mereka membaca lontar juga. Jadi semacam daun lontar untuk katanya kalau di Jawa itu primbon gitu. Oh iya. Jadi melihat apa itu ramalan. Kan mereka ini agak lain. Jadi ya berbagai adat memangnya dari setiap suku di Indonesia. Ini juga di ujung pandang nanti. Nah ini juga kelihatannya ya memperingatkan. Ya memukul kentongan sama ya. Intinya mengusir itu. Jadi menarik juga Bu ya. Jadi berbagai tempat itu ada adat masing-masing ya. Jadi bineka tunggal ika gitu ya. Iya. Adatnya bermacam-macam. Memang bangsa Indonesia kaya ya sebetulnya. Kaya sekali dengan adat. Kebiasaan. Ya. Tapi kelihatannya intinya sama gitu. Ada apa? Mencoba mengusir ya kelihatannya. Ya. Nah, kalau menurut Ibu Karina, apakah ini perlu dilestarikan atau Ya, kalau saya sekarang Indonesia dan memang bangsa kita sekarang sudah cukup maju, tapi saya punya pendapat yang berhubungan dengan kebudayaan itu ya sebisanya kita lestarikan sehingga kita bisa bercerita pada anak cucu kita, inilah peninggalan nenek moyang bangsa Indonesia. Tentunya tidak dihubungkan dengan kepercayaan yang macam-macam ya. Jadi hanya sekedar dilestarikan tetapi tidak kita pakai itu sebagai kepercayaan yang masih berlaku. Iya. Saya kira saya juga sependapat itu. Jadi kekayaan ini sebenarnya merupakan simbolis saja ya. Merupakan simbol belaka daripada sesuatu yang katakanlah sederhana atau sederhana ini. Sehingga mungkin dari segi antropologi, atau segi adat barangkali, atau mereka yang ingin studi di bidang kemasyarakatan gitu. Ya, dapat memperoleh makna ya yang dari setiap tradisi ini saja. Iya. Suku ini mempunyai kebiasaan apa, suku ini mempunyai kebiasaan apa. Iya. Jadi ini kelihatannya mereka sambil mengusir tapi sambil bergembira. Ini artinya apa ini? Saya bukan ahli antropologi atau adat barangkali gitu ya. Tapi ini suatu kekayaan budaya nasional kita ya. Perlu dilestarikan. Kalau kita bisa bayangkan 350 tahun yang akan datang atau 388 tahun yang akan datang. Kalau terjadi hal yang sama mungkin kalau ini tidak dilestarikan tidak akan dilakukan tradisi seperti itu. Iya. Nah ini sudah mulai meninggalkan ya. Ini 10% sudah terlihat ya. Sudah. Di atas ujung pandang ini sudah mulai terang ya. Mulai terang kembali dari ujung pandang. Ini tentu masyarakat yang ingin melihat peliputan karena ini Bu, ini dilakukan di stasiun TV di ujung pandang sendiri. Oh ya, langsung di stasiun. Jadi tidak di tempat lain, jadi di situ-situ saja. Dan itu sangat menarik minat masyarakat. Iya. Nah ini kalau melihat ya, kalau sebenarnya tidak boleh lihat ya dengan mata. Tapi kenapa tadi sudah terang ya? Padahal bulannya kan masih ada di matahari itu. Atau sudah cukup terang itu? Sudah cukup terang karena mata kita mempunyai kemampuan untuk membesar dan mengecil pupil mata. Iya. Nah jadi meskipun cahaya matahari berkurang, tetapi intensitas yang sampai ke mata tetap sama karena pupil mata kita membesar.
Ya. Jadi kalau dia sudah meninggalkan kontak ketiga artinya keadaannya sudah kelihatan siang kembali ya gitu. Oh ya, untuk keadaan sekitar memang karena cahaya matahari sudah cukup terang ya. Sudah cukup terang. Jadi kalau begitu ya matahari bersinar katakanlah ini awam Bu ya. Berkisar 30% saja dari matahari itu sudah cukup memberikan penerangan kepada terang ke bumi kita ya. Sudah bisa. Oh, ini kalau gitu matahari ini sinarnya hebat sekali nih. Ya, matahari sebuah sumber tenaga ya. Saya kira kalau kita tidak punya matahari tidak akan ada kehidupan. Iya betul. Kalau kita tinggal di planet Mars saja yang lebih jauh dari bumi, mungkin kehidupan tidak berlangsung seperti sekarang. Di sana lebih dingin, matahari lebih jauh jaraknya. Iya. Jadi penempatan bumi pada jarak 150 juta kilometer dari matahari itu ideal sekali. 150 juta. Iya, kira-kira. Saya kok nggak bisa bayangin tuh 150 juta itu jaraknya seperti apa. Jauh sekali memang. Saya jalan kaki 1 kilometer saja sudah sudah rasa jauh itu. Nah, ini kota ujung pandang. Jadi dari RRI juga Mbak. Nah ini ya kelihatan sudah terang. Padahal mataharinya kan masih ada nih ya. Masih tertutup ya. Ya, suasana seperti kira-kira jam 9 pagi gitu ya, belum terlalu terang sekali, tapi sudah cukup terang saya kira, tidak seterang jam 12 seharusnya mungkin. Iya. Ini kerabat kerja kita di stasiun TVRI Ujung Pandang. Cukup banyak yang dikerahkan ya? Ya, ada 400 lah kira-kira. Ini termasuk yang di stasiun relay di puncak-puncak gunung juga ya, yang melanjutkan sejarah kita. Ada yang di Irian Jaya, ada yang di Natuna. Jadi mereka juga ikut melanjutkan. Cukup terang ya, sudah jam 9 pagi kira-kira. Iya. Kalau dilihat dari mataharinya ya. Iya. Nah, ini adalah percobaan dari anggota Urari ini. Oh, radio amatir ya? Gitu. Radio amatir. Jadi mereka mencoba mengadakan kontak dengan luar negeri. Lalu catatan ada pada saya, itu beberapa stasiun luar negeri akan mengikuti juga gerhana matahari di Indonesia, yaitu stasiun Kilo K6 itu OPO. Jadi kalau istilah amatirnya Kilo K6 Oscar Papa Oscar itu Hawaii ya itu. Mereka datang ke Indonesia? Sorry, bukan Hawaii, California. Nah, mereka tetap di California. Oh, hanya percobaan ya? Percobaan betul. Melalui udara. Ya. Kemudian ada juga dari stasiun KH6O. Ini kalau saya tidak salah di Hawaii. Nah, ini adalah saya kira ini upacara juga, upacara adat yang dihubungkan dengan keagamaannya di Sulawesi Selatan. Suku Bugis ya mungkin? Iya, suku Bugis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat. Allahumma inna nas'aluka wa afiyat fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ka adol mo ay. Magkabalik kali may paralunay. Jangan. Kan ini, kan ini. Jadi kau nggak jalan dia bila. Kan ini bila ya nuai. Bila dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tu tenda baji kena tenda pak. Menit lagi ya. Saya ke WC dulu deh. Soalnya dingin. Menit lagi. Saudara-saudara, kalau tadi kita telah menyaksikan beberapa adat kebiasaan masyarakat Bugis Makassar dalam peristiwa sehari, maka sekarang kembali kita ikuti beberapa kegiatan di sekitar kantor TVRI Stasiun Ujung Pandang, di mana sebagaimana yang kami katakan tadi, bahwa peristiwa liputan gerhana matahari total di Ujung Pandang kali ini kami dibantu oleh Orari Sulawesi Selatan yang sejak pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah pagi tadi telah mengadakan hubungan baik dengan rekan-rekan Orari yang bertugas di Borobudur, Tanjung Kodok dan beberapa negara di luar Indonesia. Saudara-saudara, demikian pula dengan pihak Perumtal wilayah 10 pun sejak 2 hari yang lalu telah sibuk untuk membantu pihak TVRI Stasiun Ujung Pandang dalam liputan gerhana matahari. Sama halnya dengan Lembaga Elektroteknika Nasional, LIPI, dan dalam hal ini RRI Nusantara 4 Ujung Pandang pun turut menyiarkan secara langsung kepada masyarakat tentang peristiwa gerhana matahari. Saudara-saudara, tidak salah lah gitu, demikian. Oke, terima kasih banyak Net Report yang 1915 dan suasana di Kota Madia Ujung Pandang nampak sudah mulai berubah bila dibanding dengan beberapa menit yang lalu pada saat gerhana terjadi secara total. Meskipun kita tidak dapat menyaksikan dengan baik peristiwa gerhana ini,
ketika bulan melindungi piring matahari, karena dapat kita maklumi bahwa cuaca di ujung pandang agak berawan meskipun cukup tipis. Saudara-saudara, kerabat kerja TVRI Stasiun Ujung Pandang, sebagaimana yang nampak pada saat ini, yang dibantu pula oleh seorang tenaga ahli dari Jerman, yakni Mr. Batman, yang khusus datang membantu kerabat kerja TVRI Stasiun Ujung Pandang dalam liputan gerhana matahari hari ini. Demikian pula, kami dari kru TVRI Ujung Pandang telah dibantu atau diperkuat oleh 4 orang kerabat kerja dari TVRI Stasiun Pusat Jakarta. Saudara-saudara, dapat pula kami gambarkan bahwa siaran luar oleh RRI Nusantara 4 Ujung Pandang telah dipersiapkan sejak 2 hari yang lalu, di mana mereka mengambil tempat di bagian belakang halaman TVRI Stasiun Ujung Pandang untuk mengadakan siaran langsung kepada seluruh masyarakat di wilayah Nusantara 4. Nah, saudara-saudara, dapat pula kami gambarkan, selain apa yang telah kami sebutkan tadi, bahwa masyarakat Kota Madia Ujung Pandang sekarang telah mulai memenuhi jalan raya kembali karena mereka mengetahui bahwa gerhana matahari, yakni bulan, telah perlahan-lahan meninggalkan piring matahari, sehingga keadaan cuaca perlahan-lahan pula membaik. Nampak udara di Ujung Pandang sudah mulai terang sebagaimana pada pukul 9 pagi tadi, meskipun bulan belum meninggalkan jalur orbit matahari secara keseluruhan, namun kami kira tidak akan lama lagi piring matahari ini sudah akan nampak, masih berbentuk sabit. Dan saudara-saudara, selama kurang lebih 5 menit tadi, bulan telah melindungi piring matahari atau gerhana secara total. Saudara-saudara, kami pula dalam liputan gerhana matahari ini mendapat bantuan pengamanan dari Garnizon Ujung Pandang dalam hal mengamankan masyarakat yang berbondong-bondong menyaksikan liputan kerabat kerja TVRI di Ujung Pandang. Sebab sebuah kamera yang kami letakkan di tepi jalan Kakatua atau di depan kantor TVRI. Sebuah parabola bantuan dari Trumtal wilayah 10 diletakkan di halaman kantor Telkom yang bersebelahan dengan kantor televisi di Jalan Kakatua. Saudara penonton di seluruh pelosok tanah air, memang sebagaimana yang telah dikatakan oleh rekan reporter dari Borobudur tadi, bahwa peristiwa ini akan mencatat sejarah terbesar di negara kita. Dan tentu hal ini tidak perlu kita herankan, karena gerhana matahari telah terdaftar atau tercatat dalam sejarah dunia sejak 4.000 tahun yang lalu. Dan saudara, nampak sekarang bulan secara perlahan-lahan akan meninggalkan piring matahari, meskipun masih nampak berbentuk sabit. Dan saudara-saudara, tentu dengan perlahan-lahan bulan meninggalkan piring matahari ini,
cuaca di ujung pandang pun akan lebih membaik bila dibanding dengan sebelumnya. Nah, saudara sekalian, kita sudah berhubungan dengan Borobudur, Tanjung Kodok, dan Ujung Pandang untuk meliput siaran gerhana matahari atau meliput gerhana matahari 11 Juni 1983. Dan sekarang pukul sudah lewat beberapa menit, pukul 12.30 berarti kita sudah melepaskan diri dari satelit jaringan internasional. Dan untuk memberikan suatu rangkuman terhadap apa yang telah kita lihat tadi, saya kira perlu kita bicara-bicara dengan seorang ahli astronomi atau astronom kita, Ibu Karlina. Jadi ini Ibu Karlina ya, ini saya terus terang, saya itu awam ya, jadi lebih baik ngomong terus terang daripada sok tahu gitu. Matahari itu sendiri kan mempunyai energi, ya, sumber energi. Nah, pembentukan daripada sumber energi matahari itu sendiri itu bagaimana prosesnya sebenarnya? Begini ya Pak Willy, matahari adalah sebuah bintang, dan sebagaimana halnya dengan bintang-bintang yang lain, sumber energi matahari yang sampai ke bumi dalam bentuk cahaya itu berasal dari pusat matahari sendiri. Dan di pusat matahari berlangsung suatu reaksi nuklir. Jadi sebuah reaksi yang dahsyat sekali, pengubahan hidrogen menjadi helium. Jadi seperti halnya reaksi yang berlangsung pada sebuah bom hidrogen. Sebuah reaksi yang demikian dahsyat. Nah, dengan reaksi ini maka tenaga matahari dipancarkan ke pusat dan diradiasikan ke bumi kita. Jadi seperti apa itu namanya, reaksi berantai itu maksudnya? Ya, reaksi berantai. Reaksi berantai. Ya. Nah, itu reaksinya berasal dari mana mataharinya itu? Apakah dari dalam matahari? Ya, dari pusat matahari. Dari pusat matahari Pusat itu sendiri. matahari. Ini saya belum bisa bayangkan Bu Karina, pusat matahari itu jadi isinya apa itu? Jadi matahari itu sebuah bola gas ya, dapat kita katakan bola gas raksasa yang mempunyai ukuran 1,4 juta kilometer garis tengahnya. Garis tengah dari dalam bulan dari bola gas ini. Bola gas itu ya. Ya. Nah, di pusat matahari terdiri dari hidrogen, gas hidrogen, atom-atom hidrogen maksud saya, dan ini diubah menjadi helium menurut reaksi berantai. Nah, pada saat diubah menjadi helium, itu kalau dihitung ternyata ada massa yang hilang. Jadi hidrogen yang menjadi helium itu massanya tidak sesuai. Nah, yang hilang ini ternyata diubah menjadi energi, menjadi tenaga yang sampai ke bumi kita dalam bentuk cahaya. Iya. Nah, ini Bu, kami melihat ada gambar sini ya. Ini apa ini namanya? Ini seperti ledakan ya. Iya, ledakan. Ini dinamakan prominensa. Memang berupa semburan lidah api yang ada di permukaan matahari. Panjangnya kadang-kadang mencapai puluhan juta kilometer. Tapi nggak sampai ke bumi kan? Iya. Semburannya sendiri tidak, tetapi partikelnya sampai ke bumi kadang-kadang. Iya, tapi nggak membahayakan kita di bumi ini. Kalau partikelnya sampai. Hanya mengganggu komunikasi radio. Jadi hanya dalam bentuk demikian, karena ini adalah partikel-partikel bermuatan. Iya. Yang sampai ke atmosfer bumi. Tetapi kita tahu bumi kita mempunyai medan magnet di luar bumi kita. Jadi ada selubung medan magnet, yaitu yang kita namakan selubung Van Allen atau Van Allen Belt.
Nah, itu melindungi bumi kita dari partikel-partikel bermuatan yang berasal dari ruang angkasa. Iya. Jadi salah satu pelindung. Jadi yang tadi kami lihat ya, yang merah-merah waktu di Borobudur, ini dia? Ya, prominensa. Oh, indah sekali ya. Indah sekali memang. Iya. Tapi dia sepertinya kok kembali gitu ya? Apa dia melepaskan diri atau kembali lagi ke? Yang kita lihat kembali ini karena adanya medan magnet di matahari ya. Jadi ledakan ini terjadi justru di daerah yang mengandung medan magnet di matahari. Jadi kita tahu medan magnet itu selalu mempunyai dua kutub. Jadi dia kembali lagi. Seolah-olah lingkaran kita lihat. Ya, jadi ada kutub positif dan kutub negatif ya. Sehingga dia menarik itu salah satunya ya. Dia disemburkan dan kembali lagi. Iya. Ini kalau seandainya tadi di Borobudur kita punya lensa teleskop seperti di Bosa Bandung ya. Barangkali ini bisa terlihat kalau misalnya digabung dengan teleskop itu. Kalau teleskopnya cukup kuat, saya kira bisa. Tetapi kebanyakan ya, kalau kita ingin mengetahui matahari dengan lebih baik, biasanya teleskopnya dibawa keluar atmosfer, jadi melalui satelit. Melalui satelit ya. Iya. Atau yang kita kenal dengan Skylab, laboratorium ruang angkasa. Saya kira ini juga diambil di Skylab kalau tidak salah. Memang Skylab. Di Skylab. Nah ini ya, apakah setiap hari dia prominensnya terjadi? Ya, hampir setiap saat. Tetapi terutama pada saat matahari sedang maksimum kegiatannya. Ya. Dan itu ditandai dengan noda-noda hitam di permukaan matahari. Nah ini seperti ini apa? Ini noda? Ya, noda hitam. Sunspot ya, orang mungkin lebih mengenal. Ya. Itu berapa diameter itu, berapa garis tengah dia? Besar sekali Pak Willy. Kalau kita perhatikan misalnya, kita bandingkan dengan bumi kita saja. Bumi kita sebuah planet yang cukup besar bagi kita manusia, itu garis tengahnya 13.000 km. 13.000 kilometer, ya. Noda hitam ini jauh lebih besar dari bumi kita. Oh, jadi kalau begitu ya bumi kita belum apa-apa. Belum apa-apa memang dibandingkan benda angkasa yang lain. Ya, jadi ini kelihatannya permukaan matahari. Matahari kita namakan fotosfer ya. Ya, oh itu namanya apa ini? Permukaan ini? Fotosfer. Jadi yang dapat kita lihat sehari-hari itu fotosfer matahari. Ya. Dan noda hitam terdapat di fotosfer. Oh, noda hitamnya di fotosfer. Ini noda-noda semua ini? Ya, noda hitam. Kalau matahari sedang maksimum kegiatannya, noda hitamnya bertambah banyak. Maksimum kegiatannya itu kegiatan apa maksimum? Medan magnetnya. Medan magnet. Ya, karena diduga bahwa noda-noda hitam ini timbul akibat kegiatan medan magnet di matahari. Ya. Jadi medan magnet tersebut menghalangi panas dari pusat matahari untuk sampai ke permukaannya, sehingga daerah yang hitam itu sebenarnya lebih dingin dari sekitarnya. Iya. Perbedaan temperatur sekitar 2000 derajat. Bentar dulu, saya belum mengerti. Matahari kok ada yang dingin itu apa itu? Ini noda hitamnya ini yang dingin. Oh, noda hitam itu dingin? Dingin, sehingga dia lebih gelap dilihat dari bumi. Oh, tapi kalau dingin tidak sedingin kutub utara kan? Oh, tentu saja tidak. Matahari itu temperatur umumnya di permukaan 6000 derajat. 6.000 derajat. Nah, yang kalau paling dingin berapa itu? Perbedaan sekitar 2000, jadi 4000 derajat. Oh ya, kalau begitu ya tetap masih tetap panas juga ya. Iya. Ini saya kira ini diambil di Alaska, kalau saya tidak salah Pak, Kanada Utara. Namun demikian ini di utara Amerika nih, ya. Tahun 1980, 3 tahun yang lalu ini. Jadi ini pengambilan juga gerhana waktu itu. Oh, Siberia mungkin. Siberia mungkin ya. Matahari. Mungkin Siberia ini. Nah ini saya yang kebagian Bu. Kalau begini menggunakan lensa normal begini keadaan mataharinya. Jadi pecah dia. Ya. Nah ini dari mengenai polarisasi dari matahari itu atau sinar matahari sendiri itu kira-kira prosesnya gimana Bu?
Nah, mengenai polarisasi ya, itu sebenarnya kalau cahaya matahari atau cahaya berbagai macam cahaya itu melewati bulir atau debu ya, bulir-bulir debu, itu akan ada pembelokan arah dari medan listrik. Ya. Nah, ini juga dialami oleh sinar matahari kalau melewati medium yang mengandung bulir-bulir, tetapi syaratnya bulir ini harus lonjong. Bulir harus Ya, lonjong. untuk pengarahan vektor medan listrik ini. Memang mungkin agak teknis ya kedengarannya. Polarisasi memang demikian, agak Jadi teknis. dengan kata lain, sinar itu tidak jalan lurus. Tetap lurus. Tetap lurus. Ya, tetapi hanya arah, kita tahu cahaya itu merupakan gelombang elektromagnetis. Ya. Jadi ada dua macam vektor di situ, vektor listrik dan vektor magnet. Ya. Ini yang salah satunya itu dijajarkan. Ya. Wah, ini kemudian apa itu tadi ada hubungan dengan teori dari relativitas Einstein itu? Sebenarnya tidak ya, tentang polarisasi ini tidak, tetapi tidak, ya. teori relativitas Einstein memang berhubungan dengan cahaya. Nah ini Bu, ini apa kira-kira ini? Apa memperlihatkan magnetnya itu? Medan magnet ya. Medan magnet. Jadi matahari mempunyai medan magnet. Ya. Bumi juga punya. Bumi juga punya medan. Punya. Nah, kalau mereka ketemu bagaimana? Medan magnet bumi sebenarnya jauh lebih kecil dibandingkan medan magnet matahari. Maksud Pak Willy ketemu ini bagaimana? Nah, ini saya awam ya, terus terang ini apa ini? Ini apa magnet barangkali atau apa ini? Medan magnet. Nah, kita lihat ini ada garis-garis gaya magnetik. Mungkin pada gambar yang biru juga jelas terlihat bagaimana garis-garis gaya magnetik. Ya. Jadi kita ambil contoh misalnya. Ini lonjong ini itu yang dimaksud lonjong. Ya, yang tadi saya katakan sabuk Van Allen. Itu medan magnet yang melingkupi bumi kita. Jadi setiap partikel kosmis yang sebelum sampai ke atmosfer bumi akan dilindungi atau akan ditangkap oleh Van Allen belt ini. Ya. Sehingga bumi kita terhindar dari partikel-partikel kosmis. Terhindar, Nah, ada satu lagi, yaitu mengenai perubahan atmosfer dan temperatur bumi gimana? Ya, dengan adanya gerhana matahari, jelas cahaya matahari itu terhalang yang sampai ke bumi. Dengan terhalangnya cahaya matahari, tentu saja berarti temperatur bumi akan menurun. Dengan menurunnya temperatur bumi, tekanan juga akan berubah. Dan ini dapat kita rasakan. Ini menarik sekali untuk dilakukan penelitian. Saya yakin ketika terjadi gerhana matahari baru saja lewat, mungkin penelitian ini dilakukan. Mudah-mudahan bukan mungkin, Bu, pasti. Pasti dilakukan, saya kira. Karena terjadinya yang sangat langka. Baiklah, Bu Karlina, jadi saya kira sudah seluruhnya kami cakup ini. Gerhana matahari sejak pukul 9 tadi sampai pukul 13 lebih 45 kalau di saya ini. Dan kiranya kami akan akhiri siaran kami ini dari Jakarta. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi, Bu Karlina. Lain kali ya. Susah juga lain kali ini ya. Barangkali 2 tahun lagi, tapi ya tahun 88 ada gerhana matahari total juga lewat di Indonesia. Tahun 88 ya. Tapi enggak yang seperti yang total, tapi tidak lewat di Jawa. Borobudur. Ya, ini adalah kota Jakarta yang sudah cerah kembali. Jadi kita sebentar lagi akan mengakhiri siarannya dari Jakarta. Dari Jakarta kembali lagi ke Jakarta, Bu. Jadi perjalanan kita ini sudah jauh ini. Cukup jauh. Ya, dari Borobudur terus ke Tanjung Kodok, melewati Laut Jawa untuk sampai ke ujung pandang. Saya, Bu, terus terang ya tidak bisa mengerti ya, kok bisa dalam abad teknologi ini kok bisa begitu ya kejadian. Dulu pada waktu masih kecil gitu ya, tidak bisa membayangkan kok kita bisa melihat dua kota dengan
jarak yang jauh itu ya, sekaligus gitu ya. Ya. Apalagi gerhana lagi. Saya sendiri merasa kagum ya terhadap cara kerja peliputan gerhana ini karena kita masih bisa menyaksikan pemandangan yang demikian indah melalui TVRI. Terima kasih Bu. Itu mudah-mudahan barangkali masih ada kekurangan dari kami ya dalam siaran ini, juga melalui Ibu, melalui penonton juga. Jadi kami mohon maaf kalau ada kekurangan di dalam peliputan ini. Karena terus terang Bu ya, ini bagi kami TVRI ini untuk pertama kalinya dan yang paling sulit Bu, terus terang. Baik dari segi teknis, segi programatis juga. Karena ya kita nggak boleh gagal Bu. Ya jelas ya, Ya. kesempatan satu kali ya. Satu kali, kalau enggak ya nunggunya ya Cukup lama. 300 tahun lebih harus menunggu lagi. Tapi saya kira ini sebagai pengalaman pertama sudah cukup memuaskan. Saya melihat sendiri bagaimana cincin permata terlihat, corona terlihat. Dan kalau ini disaksikan oleh bangsa-bangsa lain, saya kira kita boleh bangga. Iya. Dan memang dilihat Bu oleh bangsa lain ini sudah pasti. Informasi yang kami diterima dengan baik di Tokyo dan di Korea juga diterima dengan baik. Jadi demikian Bu. Kiranya sekali lagi Bu Karlina, terima kasih atas segala komentar maupun pujian pada TVRI. Tapi saya merasa sukses tetapi belum merasa puas. Nah, begitu. Saya tidak tahu pada yang lainnya gitu. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Nah, saudara penonton sekalian, sampai di sini acara kami. Satu hal yang perlu kami sampaikan bahwa maafkanlah segala-galanya. Sampai jumpa lagi dan selamat siang.